video entek, Bro. Podo mas. Wah, iki kudu syuting mana iki? Iya ayo mas, syuting mana? Ya wis lah, syuting. Ayo syuting. Makan dicopot kacamatamu. Bikin video dulu. Stop video habis. Wih, mantap. Ini pusaka Bali kayaknya. Keren. Mana ini? Oh, oke. Halo, Ko. Waduh. Lagi ngapain ini, Ko? Apa, Bro? Waduh. Aduh. Hati-hati, Ko. Ini dulu dong, pakai ini dulu dong, Ko. Buat video kita. Iyalah. Aduh, kita lagi ini nih guys, kita lagi mau, ini pas kita lagi bulan Suro kan. Jadi Chris yang di bagian belakang ini, kita udah lama nih nggak keluarin nih. Kita udah lama nggak keluarin dan mungkin kesempatan ini kan hari Senin juga, pas libur juga. Jadi kita keluarin Chris yang di belakang situ. Kita mau bersihin, kita mau minyakin nih di belakang-belakang, karena kalau di belakang ini kita harus miringin dulu semua karena memang ini dulu desain dari kabinet ini untuk keris-keris yang ini ya, keris Jawa. Sorry, untuk keris Jawa yang memang ukurannya lebih kecil. Jadi untuk keris Bali ya harus dimiringin, kita keluarin dulu yang belakang-belakang. Dari situ nanti kita baru bisa keluarin semua dan kita mau bersihin satu persatu guys. Ini sebagian dari koleksi keris Bali saya yang udah lama nih Dit ya, kita nggak ini ya, bukain ya. Lama banget nih. Jadi kita pas bulan Suro, bulan yang bagus untuk kita merawat pusaka dengan lebih baik lagi guys. Oke, kita opening dulu nggak ini? Opening dulu ya. Ayo teman-teman, ketemu lagi sama saya, sama Adit juga. Kita lagi di Cafe Etnik Indonesia. Hari Senin kita biasanya libur di sini. Jadi kita pakai kesempatan hari libur kita untuk kita beres-beres, bersih-bersih, dan kita juga rawat pusaka yang ada di Etnik Indonesia, guys. Jadi untuk koleksi kita yang di sini ini kita taruh emang keris-keris koleksi saya keris Bali. Dan ini Adit ini yang bagian bantu-bantuin saya nih, banyak merawat pusaka-pusaka di Etnik Indonesia nih. Kita sambil di depan aja kayak Mas ya. Iya. Ayo Dit bantuin ya, kita ke depan. Kita sebagian udah tak taruh di depan nih guys. Oke guys, jadi ini sebagian koleksi yang tadi di atas, di rak yang paling atas kita udah keluarin sebagian dan kita minyakin nih. Dari sini saya kaget juga ternyata keris Bali saya banyak banget guys. Ternyata banyak banget ini. Dan kayaknya sudah layak untuk buat pameran nih kayaknya kita Dit. Siap pameran ini ya. Nah, untuk keris Bali memang saya lagi belajar banyak nih keris Bali tentang penamaan dapur, nama warangkanya, pamornya. Cuman memang nggak terlalu jauh-jauh lah dari penamaan di Jawa. Misalnya kalau kita keris yang panjang seperti ini kalau di Jawa namanya keris Sinom Robyong guys. Cuman kalau di Bali namanya adalah carita lurus ya. Nah, untuk penamaan ini memang agak berbeda sedikit, tapi kadang-kadang ada yang sama. Kayak misalnya kita untuk keris yang lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau di lo 13, kalau di Jawa kan sangkelat. Tapi kalau ada lidahnya 2 seperti ini, ilatnya 2, ini namanya balebang atau ya balebang kayak gitu. Nanti kita koreksi ya kalau salah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keris yang lurus seperti ini ada sogokannya dan ada seperti benjolan di sini. Kalau di Jawa ini namanya pasopati dan di Bali juga sama guys. Namanya dapurnya dapur pasopati. Jadi ada kesamaan dan sebagian juga ada perbedaannya. Nah, cara kita merawat keris yang ini ya, yang rutin sebenarnya sederhana aja. Kita periksa kayak Adit ini lagi periksa karat-karat ya Adit ya? Iya Pak. Ada nggak yang berkarat, ada nggak yang kotor, dan setelah kita tahu ini udah nggak berkarat, Adit akan ngasih minyak guys.
Supaya apa? Supaya dalam sarungnya nanti kalau kita nggak sempat buka 2-3 bulan ke depan, itu minimal udah ada minyak yang bisa melindungi mereka dari karat gitu ya. Nah ini masuk lo berapa nih Dit? 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya? Carita 7. Ini kalau di Bali tetap namanya carita tapi lo 7. Melekuk ini juga Ya, carita, Pak. carita juga tapi lo 7. Tapi kalau di Jawa namanya sempono. Dapurnya dapur sempono guys. Nah tapi ada yang unik nih yang di Jawa kayaknya nggak ada nih Dit. Dapuran seperti ini nih di Jawa nggak ada. Ada gini. Ya ini ada kayak sepang, modelan sepang tapi ada keruingan di sini. Kalau di Bali ini ada yang bilang sepang, tapi ada yang bilang juga masuk keris pedang. Nah ini ada sedikit perbedaan, ya sama-sama mirip tapi yang kecil ini dia ada kayak keruingan di tengahnya gitu ya. Iya, Pak. Ini juga ada kecil tapi hampir nggak kelihatan. Ini tapi sama-sama masuk keris pedang guys. Tapi ini ada sogokannya. Ini ada sogokannya, sini nggak ada sogokannya. Ini mungkin usianya lebih tua daripada ini. Jadi ini lebih sepuh kayaknya dari besiannya juga dari modelannya. Jadi masih seperti bedang suduk. Kalau kita lihat di Jawa itu ada yang namanya bedang suduk kan. Ini masih bilanya mirip-mirip dengan bedang suduk yang ada di Jawa. Tapi ini pamornya mantap nih Dik. Ya bagus ini, Pak. Ya ini masuk pamor ganggang kanyut atau lar gangsir kalau orang bilang ya. Langgan. Kalau di Jawa. Nah ini yang menarik juga salah satu koleksi saya yang mungkin agak jarang dipunya adalah ini masuk sempaner, tapi ini sempaner yang iras guys. Jadi dapuran sempaner tapi nggak ada gonjo, nggak ada gonjonya tapi bukan gonjonya hilang tapi memang desainnya ini memang desain tanpa gonjo. Jadi masuk gonjo iras bisa kelihatan dari sini masih ada cembungan ya di sini masih ada cembungannya. Nah ini masuk gonjo iras yang cukup langka guys dan juga pamornya juga pamor langka. Ini seperti ada junjung derajatnya dan di sini ada banyu mili. Hitam legam dan dia pamornya dwi pamor Dit. Ini pamor junjung derajat di bawahnya, di atasnya masuk pamor banyu mili. Jadi supaya orang itu derajatnya meningkat dan rezekinya lancar. Nah kalau ini masuk keris jangkung, Dit. Carita tapi carita jangkung, jadi lotnya 3. 1, 2, 3. Iya ininya 3. Nah ini sempaner. Ini kalau kita bilang sempaner yang normal kayak gini nih. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip. Ini carita, ini sempaner. Sedangkan untuk beberapa pusaka Jawa yang kita temukan, ada masa di era generasi tertentu itu udah nggak dirawat selama 2-3 generasi udah nggak dirawat, akhirnya banyak kita menemukan keris Jawa yang rapuh yang udah karatan, akhirnya udah besinya udah banyak yang kalah gitu ya. Tapi yang keris Bali walaupun udah ratusan tahun seperti ini dia tetap terjaga keutuhannya masih dan bener-bener kayak baru Pak ya. Masih benar-benar seperti baru. Tapi sebenarnya ini pusaka yang sepuh. Bisa dilihat dari bentukan seloroknya, bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari seni tempanya juga udah kelihatan. Ini kok bisa halus gini gimana Pak? Di Bali itu juga ada yang namanya bisa halus. disangling. Disangling itu digosok sama dia. Setiap hari raya tertentu atau di dalam perawatan tertentu, dia digosok keris ini seperti orang mengasah pusaka, orang mengasah pisau itu loh, Dit. Iya Pak. Jadi karena dia digosok, akhirnya kelihatanlah halus seperti ini. Kan ada yang kasar. Ada yang kasar untuk keris Jawa kan memang nggak pernah diasah ya. Iya, Jadi memang dijadikan pusaka. Tapi kalau di keris Bali, walaupun dia secara esoteris dia tetap pusaka, tapi tetap digunakan sebagai senjata yang masih digunakan juga gitu ya. Jadi memang salah satu kepercayaannya kalau pusaka itu harus tetap tajam. Itu menandakan bahwa orang sana itu masih terus menjaga kelestarian daripada pusaka-pusaka terutama di keris Bali itu. Jadi makanya masih kelihatan halus, masih kelihatan mulus. Walaupun ada beberapa yang udah seperti ini, Dit. Ya udah masih. Ya, jadi ini. mulai kasar tapi tetap masih terawat ya. Iya. Kalau keris Jawa udah biasanya beda jauh, hancur biasanya. Kalau udah nggak terawat dalam 2, 3, 4 generasi, kebanyakan udah banyak kalanya.